Tidak semuanya yang kami alami seperti yang terdokumentasikan. Ada yang mampu kami yakini dan ada yang tidak bisa kami pahami sejujurnya. Cerita ini saat kami melakukan perjalanan di malam hari menuju pesisir selatan Jawa Barat. Jam 8 lebih kita udah di tadi luar biasa macet parah. Ini bukan sesuatu yang jarang terjadi. Ini bukan tentang kenapa kami melakukan itu dan buat apa untungnya bagi kami. Ini cerita kami saat melakukan perjalanan yang kami lakukan dan pengalaman baru-baru yang kami alami. Percaya atau tidak, itu adalah pandangan kalian masing-masing. Kami tidak memaksa untuk kalian harus percayai, dan kami pun tidak akan memaksakan cerita kami harus benar. Cerita ini dialami kami di tahun 2025, tepatnya saat kami melakukan perjalanan pulang kampung ke daerah tempat tinggal kami. Kami biasa melakukan perjalanan malam agar anak kami bisa istirahat, dan lewat jalur sana pun sudah mulai pagi, karena jaraknya yang cukup jauh untuk sampai ke kampung halaman kami. Namun, saat itu kami punya rencana lain. Kami mulai perjalanan di waktu pagi, sekitar jam 3 dari rumah. Niat kami ingin bermain terlebih dahulu di tempat wisata, dan kemudian lanjut pulang ke kampung halaman. Dan sayangnya, kami lupa. Mungkin saat itu tidak terlalu ramai, seperti hari-hari weekend biasa. Namun, saya pribadi memiliki firasat tidak nyaman saat itu. Bukan saya tidak ingin bicara pada mereka, karena takut menghancurkan memorinya. Berusaha biasa dan berusaha untuk menghilangkan firasat itu, karena kadangkala firasat itu tidak selalu benar. Hawa yang sejuk, pemandangan yang memukau, dan jalur pedesaan yang nyaman membuat saya terhanyut menikmatinya. Hingga sedikit demi sedikit kekhawatiran itu hilang. Kami sampai dan mulai bermain dan menikmati alam di sana. Walaupun semakin lama rasanya ingin cepat-cepat berangkat kembali. Padahal memang rencana kami hari ini tidak sampai ke rumah di kampung dengan segera, karena tujuan menginap kami di sebuah pantai di jalur selatan. Dan saya merencanakan sudah sampai di penginapan itu di sore hari. Ini salah kami, waktu larut dengan cepatnya. Kabut mulai turun, hawa semakin dingin, dan di tempat wisata itu pun terasa amat sangat sepi, yang tadinya ramai. Kehangatan yang dirasa kini mulai memudar perlahan demi perlahan, menjadi suasana yang senyap dan khawatir. Ini mungkin pertanda, di kejauhan terdengar suara burung bersautan, seakan menyuarakan untuk kami segera pergi dari tempat itu. Dan semakin lama, seakan banyak yang mendorong untuk ikut segera turun. Perjalanan lanjutan ke penginapan yang kami rencanakan pun mulai tidak karuan saat itu. Dimulai saat jalan semakin padat, sehingga kami tidak bisa lebih cepat untuk sampai ke penginapan. Hanya sekitar 30 km per jam kecepatan kendaraan kami melaju. Namun, suasana di sana yang harusnya terasa nyaman karena melewati alam yang bagus dan suasana sejuk membuat kekhawatiran kami semakin bertambah, karena ditakutkan kami kemalaman di jalan. Hawa yang aneh, perasaan yang seperti diawasi semakin membuat kami was-was pada akhirnya. Dan semakin lama, kendaraan semakin padat seperti menahan kami untuk semakin lama di tempat ini, dan sampai di penginapan di larut malam. Hal yang kami takutkan akhirnya terjadi. Firasat itu benar. Tentang apapun itu, semua hanya cerita. Dan percaya atau tidak,
Dan gelap pun mulai datang. Kendaraan sebelah kiri kami masih belum jalan. Hanya kendaraan arah kami yang mulai melaju cukup cepat akhirnya. Suara gemuruh petir bersahutan, hujan mungkin akan segera datang. Saat ini kami masih separuh jalan menuju perbatasan. Lama-lama kami merasa berkendara sendiri di tengah hutan. Suasana mulai tidak terkontrol saat itu. Ingin rasanya segera sampai, tapi perjalanan di tengah hutan ini masih belum selesai dan seakan kami masih di situ-situ saja. Dan walaupun sesekali kami menemukan warung-warung tempat berhenti, namun kami tidak berpikir untuk mampir karena kekhawatiran kami saat itu yang tidak bisa kami jelaskan seutuhnya. Anak paling kecil kami mulai rewel saat itu. Entah kenapa, tak seperti biasanya. Kami mulai panik. Kami merasa kalang kabut. Di tengah malam seperti ini, pikiran kami ingin segera sampai. Tidak ingin apa-apa lagi. Berdoa pun kami lantunkan terus-menerus. Sampai pada akhirnya, hujan turun dengan derasnya. Harapan kami datang saat kami sampai di sebuah pedesaan yang kami rasa di sini sudah agak lengkap fasilitasnya. Khawatir kami mulai hilang dan kami mulai beristirahat sejenak untuk menghilangkan kepanikan kami saat itu. Posisi kami sudah sampai di pesisir selatan. Sebenarnya jika masih terang, sebelah kanan jalan kami adalah pantai dan sangat indah jika kalian lihat sebenarnya. Kami yakin ini sudah selesai. Atas perjalanan malam dan kekhawatiran yang kami rasakan karena sudah sampai pantai dan mungkin takkan menemukan hutan lagi. Namun sayangnya kami harus melewati hutan lagi, ternyata sebelum penginapan. Tapi di sini kami mulai bercanda dan lainnya agar suasana menjadi cair dan tidak menegangkan seperti tadi. Apa? Mas, pelan-pelan. Terjadi pelambatan di depan. Mas, pelan-pelan. Alah. Tak berselang lama saat itu, hal aneh mulai kembali terjadi karena sebelum-sebelumnya tak pernah seperti ini. Istri dan anak kami pun mulai gelisah dan merasa pusing hebat secara tiba-tiba. Kami mulai kembali memasuki hutan dengan selingan perkebunan karet. Yang amat disayangkan, kamera yang kami bawa tidak satu pun bisa kami gunakan. Tapi untungnya kamera mobil depan kami masih menyala walau kualitasnya tidak bagus. Hujan lebat masih mengikuti dalam perjalanan kami. Dan entah kenapa kami merasa sendirian saat itu. Tidak ada kendaraan lain yang melaju di jalur yang kami lalui, padahal sebelumnya jalanan macet parah. Beberapa kali sempat kami dikagetkan dengan seekor monyet yang lompat di pohon ke pohon. Bayangan anak kecil, duduk di batu dan lain-lain. Mungkin itu halusinasi saya pribadi dan mungkin itu pantulan cahaya sebenarnya. Namun karena ketakutan kami, itu bisa saja berubah menjadi hal-hal yang tidak masuk di akal. Kecuali monyet yang bergelantungan. Pada akhirnya kami mencoba untuk terus berharap pada doa yang kami panjatkan, berharap segera keluar dari hutan dan perkebunan karet ini. Kami tidak sadar bahwa amat sudah larut malam dan kami masih seperti diputar-putar di tempat ini. Harapan kami adalah segera menemukan perkampungan atau tidak pemukiman karena saat itu kami sudah amat sangat lelah. Istri dan anak saya sudah mulai tertidur di mobil karena kelelahan. Tak lama setelah melewati beberapa belokan dan batu besar, sayangnya halusinasi saya mulai di luar batas. Suara saut burung diselingi tertawa kecil mengiringi, sampai pada akhirnya volume suara musik kendaraan kami saya tingkatkan. Dan saat itu pula saya ditegur oleh istri saya. Sesekali saya melihat ke arah belakang, sesekali saya lihat arah ke kiri dan kanan, semua tampak sama. Hingga akhirnya kemalangan itu kian memudar. Sesaat kami sudah menemukan beberapa perkampungan. Senang hati ini.
Entah sadar atau tidak, saat itu saya berkendara sangat kencang karena sudah malas dengan keadaan seperti ini dan ingin cepat-cepat sampai di tujuan. Apapun keadaannya, hal ini jangan ditiru sebenarnya karena akan membawa hal-hal yang negatif. Seharusnya saat itu saya berpikir jernih saja toh, apa yang harus ditakutkan selain mobil mogok. Hehe. Kami akhirnya tiba di tujuan kami. Senang rasanya, lebih amat senang dari apapun sebelumnya. Kalian mungkin akan berprasangka buruk bagi kami, tapi mohon, itu memang kebodohan saya pribadi yang tidak memperhitungkan sampai sejauh ini. Apapun yang terlihat, itu hanya sekedar ilusi bagi kami, dan apapun yang kami rasakan, itu akan kami ingat untuk pelajaran ke depannya. Bersyukur tiada habisnya, karena kami akhirnya bisa istirahat dengan nyaman. Kami sampai tanpa kekurangan apapun. Ini akan selalu kami ingat dan akan selalu kami kenang untuk selamanya.